Halo, nama saya Putri Nintias. Saya dari DKV 2024G. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita katarsis yang pernah saya alami sebagai ujian akhir semester saya. Ya, kita bisa mulai dari sekarang. Nih. Oke, di sini aku akan mencoba menceritakan sebuah cerita katarsis tentang diriku sendiri yang kuberikan judul zona nyaman. Ya, itu memang terdengar aneh, aku tahu. Tapi sebelum kita ke ceritanya, pernahkah kalian berjumpa dengan seorang yang cenderung pemalu, pendiam, dan menutup diri? Kalau belum pernah ya, salam kenal. That's me. Di sini aku akan memperkenalkan diriku sebagai anak yang pendiam, introvert, antisosial, pemalu, penutup diri, wibu. Enggak. Maksudnya ya, itu semua julukan orang-orang yang diberikan padaku. Ya, aku tidak akan menepisnya karena aku sadar diri itu ya emang diriku. Oke, maaf, kita bisa kembali ke ceritanya. Di sini aku akan menceritakan tentang kisahku yang terjebak di zona nyaman yang kubuat sendiri dan menjadikanku sebagai kepribadian yang tidak percaya diri, antisosial, dan cenderung penyendiri sebagai dampaknya. Cerita ini berawal dari dimana aku tumbuh di lingkungan keluarga yang bisa dibilang cukup strict dan dimana membuatku mau tidak mau membuat batasan-batasan pada diriku sendiri seperti um, dalam bertindak, berbicara, berbuat atau ya seperti itulah. Dan akan kunama itu sebagai zona atau lingkaran nyamanku sendiri. Ya, mungkin itu semua masih terdengar biasa saja sampai dimana aku mulai berlebihan dalam pembatasan diri karena merasa nyaman dan aman. Pernah di suatu hari saat aku masih di sekolah menengah, orang tuaku bilang padaku bahwa mereka merasa bangga karena menganggap penutupan diriku ini sebagai bentuk menjadi anak yang baik. Ya, itu menurut mereka. Di situ pun aku mulai menjadi dan menganggap batasan yang kubuat sebagai lingkungan zona aman dan nyaman untukku. Ya, sebenarnya itu semua memang normal-normal saja sih membuat batasan diri dari hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita. Memangnya apa masalahnya dengan kita membuat batasan-batasan seperti itu? Ya, aku akan bilang tidak ada yang salah untuk membuat batasan-batasan seperti itu pada diri kita. Ini memang akunya saja yang bodoh menjadikan batasan-batasan yang kubuat pada diriku sendiri sebagai lingkaran atau zona nyamanku. Aku memilih mengisolasi diriku sendiri dari dunia luar dan menganggap semuanya itu hal yang negatif untukku. Dan sebagai dampaknya ya, aku jadi melewatkan hal yang penting untuk diriku sendiri seperti bersosialisasi. Inilah yang membentuk diriku menjadi kepribadian bisa dibilang ansos atau antisosial. Dan semuanya mulai buruk ketika aku sudah menginjak masa lulus SMA. Sebenarnya karena hidupku sudah terbiasa ditentukan oleh keluargaku, aku menjadi tidak punya ambisi apapun. Membuatku bingung dan clueless. Harus kemana aku setelah ini? Sementara selama ini aku hanya menjadi orang teladan dan pendiam. Tidak punya pengalaman apapun karena aku menutup diriku dari sosial. Kupikir hanya dengan tidak membuat masalah dan memiliki nilai baik saja sudah cukup. Aku tidak pernah memikirkan tentang hal seperti bersosialisasi. Dulu aku menganggap pergaulan di masa remaja itu semua menakutkan. Dan alhasil, aku kembali ke zona nyamanku lalu melewatkan waktu-waktu yang seharusnya bisa kujadikan menjadi pengalaman yang berharga untukku di kehidupan masa depan. Intinya, aku menyanyiakan semua waktuku karena merasa nyaman dan aman di lingkaran pembatasan diri yang kuat.
buat sendiri. Oke, seperti yang bisa ditebak, karena aku tumbuh menjadi kepribadian yang tidak punya ambisi sama sekali. Jadi seperti biasanya, aku akan menunggu keputusan dari keluargaku yang direncanakan untuk masa depanku selanjutnya. Ya, for your info guys, aku ini anak tunggal, jadi ekspektasi mereka pasti akan sangat tinggi. Aku tahu, tapi aku tidak akan menyangka mereka akan memutuskanku untuk menjadikanku sebagai profesi yang sebenarnya cukup membanggakan, tapi itu terlalu tinggi. Masalahnya di sini aku tuh yang selama ini hanya karena ya antisosial dan menutup diri ini, apakah aku bisa melakukan ekspektasi yang setinggi itu untuk mereka? Karena selama ini aku sudah terbiasa mematuhi setiap permintaan mereka, dan memang dari awal aku yang tidak punya tujuan sama sekali. Ya, mau tidak mau aku menerima tawaran dari mereka. Sampai di mana aku merasa semua ini sangat berat. Aku mulai menekan diriku untuk berusaha yang terbaik, meskipun aku sama sekali tidak punya ambisi pada ini semua. Keluargaku mulai mendukungku dan bahkan rela melakukan apapun sampai berniat mengeluarkan amat sangat banyak biaya supaya aku bisa meraih impian yang mereka inginkan padaku. Ini membuatku semakin tidak enak hati untuk menolak. Aku sampai memaksakan diriku untuk punya ambisi dalam bidang ini. Namun itu semua tak berhasil sama sekali. Meskipun aku melakukan semua latihan yang dibutuhkan, aku tetap tidak menemukan ketertarikan apapun pada profesi ini. Karena terlalu menekan diri, aku mulai mengalami berbagai macam stres dan kegelisahan. Menjadi overthinking pada semua yang kulakukan. Buruknya lagi, karena aku orang yang menutup diri dari awal, aku tidak pernah bilang pada siapapun tentang keadaan mentalku saat itu. Ya, sampai dimana orang tuaku menelponku seperti biasa dan menyemangatiku seperti biasanya untuk supaya aku lebih bersemangat lagi untuk mengejar dan meraih impian yang sebenarnya mereka inginkan, bukan keinginanku. Karena sudah merasa tertekan, bukannya semangat, aku jadi semakin tambah stres dan hanya memberikan reaksi dalam diam. Diamku ini membuat mereka semakin curiga dan mulai bertanya ada apa denganku sebenarnya. Aku masih terdiam saja pada saat itu, sampai dimana aku mulai menangis dan meluapkan semua emosi yang terpendam dalam diriku seperti stres dan kegelisahanku selama ini. Untungnya orang tuaku mengerti kondisi yang kualami pada saat itu. Setelah kejadian itu semua, mereka memberiku sedikit ruang untuk belajar membuka diri. Dan karena aku sempat mengalami stres, mereka juga membiarkanku beristirahat sambil mencoba hal-hal yang bisa membantuku untuk menemukan hal yang kuinginkan. Karena kejadian itu juga aku jadi menyia-nyiakan waktuku lagi sih. Semua usaha dan waktu yang kuberikan selama ini sampai mengalami stres demi mencapai ambisi keluargaku, itu semua sia-sia. Saat ini aku sudah memutuskan untuk melangkah kemana. Namun kini aku dikejar waktu yang terbatas. Karena aku tidak boleh menyia-nyiakan waktuku lagi, kini sedikit demi sedikit aku mulai mencoba untuk keluar dari zona nyamanku dan membuka pada dunia sosial. Meski terkadang aku tertarik kembali ke zona nyaman itu, tapi setidaknya kali ini aku benar-benar berusaha. Oke, mohon maaf tadi aku kayaknya hampir kelupaan mau ngejelasin soal ilustrasi yang udah aku buat. Oke, di sini ada ilustrasi yang udah aku buat. Di sini ada
uh, seorang perempuan yang dikelilingi sama pagar besi dan apa ya ini namanya, kayak strip larangan gitu, kayak yang di polisi-polisi gitu. Ini menyimpulkan bahwa aku yang terjebak di lingkaran zona nyamanku sendiri. Lalu ada semacam tangan kain, selendang kain yang memegang kedua tanganku. Ini artinya kayak harapan orang orang tuaku atau keluargaku kepadaku. Lalu yang terakhir ada sebuah jam, kayak jam, ya jam-jam zaman dulu, jam saku yang diisinya bukan kaca tapi melainkan air yang sedang tumpah. Itu menyimpulkan kayak waktuku yang udah terbuang sia-sia selama ini. Ya, oke, itulah. Ya, oke guys, singkat saja itu adalah cerita katarsis yang ku alami. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang kurang enak didengar seperti ngomong belibet, karena ya aku nggak terbiasa ngomong begini di depan kamera. Mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa.